Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap untuk mengikuti kajian pembahasan kita pada buku Al-Arabiyyah Al-Muyassarah. Dan sebelumnya kita membahas tentang mubtada khabar min mubtada istan wa khabarihi. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita di bagian yang kelima, yakni mubtada khabaruhu min mubtada'in mu'akhkharin wa khabar muqaddam. Mubtada khabaruhu min mubtada'in mu'akhkharin wa khabarin muqaddamin, yaitu artinya mubtada yang khobarnya terambil dari jumlah mubtada yang diakhirkan dan khobar yang dikedepankan. Sebagaimana contoh yang tertulis, at-tabibu lahu adwiyatun katsiratun. Contoh yang pertama di bagian isim muzakkarnya, at-tabibu lahu adwiyatun katsiratun. Contoh yang kedua dari segi isim muannasnya, yakni al-muqawilatu laha imaratun. Al-muqawilatu laha imaratun. Untuk pertama kali kita akan bahas tentang jumlah dari segi isim muzakkarnya dulu. Yang pertama, at-tabibu lahu adwiyatun katsiratun. At-tabibu, kalimat ataupun kata at-tabibu secara otomatis kita jadikan sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia merupakan isim ma'rifah atau isim yang menggunakan alif lam yang berada di awal kalimat. Berarti ketika ada isim yang menggunakan alif lam yang berada di awal kalimat, maka sudah barang tentu kedudukannya adalah mubtada, seperti kata at-tabibu. Berarti kata at-tabibu ini adalah mubtada, dan yang dicari oleh mubtada adalah khabarun mubtada. Dan mana khabarnya? Di sini ada rangkaian kalimat lagi setelahnya, lahu adwiyatun katsiratun. Jadi kalau kita merinci, kata lahu di sini adalah jar dan majrur, berarti ada huruf jar dan dhamir. Setelahnya itu ada isim lagi yang sama-sama berharakat dhammah, berarti kedudukannya ini adalah khabar muqaddam dan ini adalah mubtada muakhkhar. Jadi at-tabibu adalah mubtada dan yang dicari oleh mubtada adalah khabarul mubtada. Jadi kalau kita merinci, rinciannya seperti ini. At-tabibu lahu itu ada dua. Yang pertama adalah huruf jar. At-tabibu itu adalah mubtada. Amta al-jar, huruf jar maksudnya. Lahu itu domir. Tidak boleh kita katakan secara langsung bahasanya dia majrur karena ini baru rincian pertama. Ini mubtada mubtada muakhkhar, ya mubtada muakhkhar langsung dua. Mubtada muakhkhar. Jadi kalau kita merinci kalimat ini, maka bunyinya seperti ini. Kita rinci kembali. Sini. Ini at-tabibu kembali sebagai mubtada. Di sini adalah khabarul muqaddam. Di sini adalah adwiyatun katsiratun, kedudukannya sebagai mubtada'un muakhkharun. Itu untuk rincian kedua. Sekarang untuk rincian yang ketiga,
At-tabibu kedudukannya tetap sebagai mubtada. Lahu itu sebagai tetap kembali sebagai khabarul muqaddam. Tidak ini kita langsung jumlah di sini. Wa jumlatu minal khabarul muqaddami wa mubtada'i muakharin fi mahalli raf'in khabarul mubtada al-awwal. Ingat, perhatikan baik-baik. Sebenarnya kalau kita merinci ini dia kedudukannya sebagai sifat mausuf sebenarnya, cuman karena kita mau percepat untuk bagaimana merincikan, maka kedudukannya tetap sebagai mubtada muakhar. Berarti at-tabi itu sebagai mubtada, lam itu adalah huruf jar, ad-dhamir adalah hakhu itu adalah ad-dhamir. Adawiyatun adalah sebagai mubtada, katsiratun juga sebagai mubtada, jumlah dari keduanya nanti itu akan jadi mubtada. Jadi kalau kita melihat rinci keduanya, at-tabibu sebagai mubtada, lahu itu kalau kita gabungkan jar majrur dengan dhamir, maka dia adalah khabarun muqaddam. Dan ketika kita gabung kalimat adawiyatun katsiratun itu, maka dia kedudukannya adalah mubtada muakhar. Jadi jumlahnya nanti di belakang, at-tabibu mubtadaun, khabarnya adalah wa jumlatu minal jar wa jumlatu minal khabaril muqaddami wa mubtada'in muakharin fi mahalli raf'in khabar. Itu kategori rincian yang pertama. Nah, sekarang kita masuk pada kategori contoh kedua. Apa sebenarnya yang membedakan antara contoh pertama dengan contoh kedua? Sebenarnya sama, cuman yang membedakan adalah ini. Tadi masuk dalam kategori jumlah yang isim mudzakkar, ini isim muannas. Jadi kalau kita merinci hampir sama. Sama sebenarnya, cuman ini sama juga menggunakan alif lam, berarti dia adalah mubtada. Nah, kalau kita rinci bisa dibandingkan dan setelahnya di sana. Ini juga huruf jar, ini juga dhamir. Ini adalah mubtada muakhar. Berarti ini adalah mubtada. Ini adalah huruf jar atau arjar. Ini adalah ad-dhamir. Oke. Di sini imaratun adalah mubtada muakhar. Nah, kalau kita merinci untuk kedua kalinya tetap seperti ini. Ini langsung dia sebagai khabarul muqaddam, yaitu laha, karena dia tergabung antara huruf jar dengan dhamir, maka kita jadikan sebagai khabarul muqaddam. Di sini turun kembali sebagai mubtada muakhar. Nah, untuk rincian yang terakhir sama sebelumnya, maka kalimat at-tabi al-muqawilatu dia tetap kembali kedudukannya sebagai mubtada. Nah, jumlah daripada khabarul muqaddam dan mubtada muakhar ini dalam keadaan rupa, maka ia adalah khabar untuk mubtada al-muqawilat ini sendiri. Untuk lebih jelasnya dalam pembahasan tentang mubtada khabar min mubtada muakhar wa khabar muqaddamin, bisa kita lihat pada buku Al-Arabiyah Al-Muyassarah, tepatnya pada halaman 99 pada bagian anwal khabar di bagian kelima. Saya cukupkan pertemuan kita, pembahasan kita tentang mubtada khabar min mubtada muakharin wa khabar muqaddamin pada pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.